Anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Nancy di Sekolah Minggu Kelas Indria, Gereja Baptis Indonesia Batu Jaman. Bagaimana kabarnya anak-anak? Puji Tuhan ya, semua pasti dalam keadaan sehat ya, Mama, Papa, juga anak-anak di rumah. Baiklah anak-anak, sekarang adalah hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022. Kita sudah memasuki pelajaran ke-9 ya, di kelas Indria ini. Baik, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, kita memuji Tuhan dulu yuk. Dengan pujian, hanya satu jalan ke surga. Kita nyanyikan, tentunya anak-anak bisa mengikuti gerakannya ya. Yang nanti anak-anak bisa tonton videonya. Mari kita memuji Tuhan, hanya satu jalan ke surga ya. Semangat ya adik-adik ya. Tadi kita memuji Tuhan, sekarang kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di pagi ini. Anak-anak boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan anak-anak tentunya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang akan pimpin hati anak-anak supaya boleh tertuju kepada Tuhan saja. Duduk dengan manis, konsentrasi, bisa mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya dan mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari dan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Pelajaran ke-9 di kelas Indria ini berjudul Hidup untuk Bersaksi. Diambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, anak-anak, di cerita pada saat ini mengenai Rasul Paulus ya. Nah, Rasul Paulus adalah seorang yang sangat hebat ya anak-anak ya. Ketika di dalam penjara karena memberitakan Injil, dia tetap menulis surat kepada orang-orang maupun gereja-gereja yang pernah dilayaninya ya. Rasul Paulus tidak mau menjadikan keberadaannya di dalam penjara ini untuk menghalanginya untuk memberitakan Injil. Jadi tidak mau ya Rasul Paulus karena di dalam penjara dia diem aja, nggak mau memberitakan Injil. Dia misalkan menyesali nasibnya, tidak ya. Tapi Rasul Paulus tetap ingin memberitakan Injil dengan apa? Dengan menulis surat ya, menulis surat kepada orang-orang, juga kepada gereja-gereja yang pernah dilayaninya. Ya, dalam suratnya ya, di sini di Alkitab disurit ya, surat kepada jemaat di Efesus. Nah, gitu ya. Di dalam Alkitab juga ditulis ya, surat. Nah, ya. Nah, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus bersyukur ya, bersyukur karena dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Nah, dia meminta kepada anggota gereja di Efesus untuk tidak takut di dalam memberitakan Injil ya. Tidak takut untuk memberitakan Injil karena Rasul Paulus ada di dalam penjara. Ya,
Dia mengingatkan tugas untuk menyampaikan jalan keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, ya. Dia juga mendorong semua orang percaya untuk terus mengabarkan Injil, ya, supaya semakin banyak orang-orang yang diselamatkan. Jadi Rasul Paulus terus mengingatkan orang-orang yang pernah dilayani, ayo semangat, jangan takut memberitakan Injil, karena melihat saya di dalam penjara, jangan takut, tetap semangat, katanya gitu ya, untuk mendapatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, ya, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kalau boleh diambil kesimpulan, ya, kita bisa melihat di sini bahwa Rasul Paulus sangat setia dan juga kuat, ya, kuat untuk terus memberitakan Injil dalam segala keadaan, ya. Rasul Paulus juga mendorong kita untuk terus bersemangat menyaksikan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada orang lain juga. Itu anak-anak pelajaran sekolah minggu, pelajaran ke-9 di kelas Indria ini. Ayat hafalan di pelajaran ke-9 ini berbunyi seperti ini, ya. Aku senantiasa bersaksi. Kisah Para Rasul 20 ayat 21a. Itu ayat hafalannya, ya. Anak-anak juga diingatkan untuk rajin, ya, untuk mewarnai lembar pelajaran yang sudah anak-anak terima. Dan juga di belakang jangan lupa ada isian yang harus diisi, anak-anak, ya. Kalau anak-anak mendengarkan cerita tadi, anak-anak pasti bisa menjawab. Ini juga ada panduan untuk anak-anak setia dalam membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Demikian anak-anak, pelajaran ke-9 di sekolah minggu kelas Indria. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran sekolah minggu pada minggu pagi ini. Biarlah Tuhan akan menolong supaya anak-anak juga sedari kecil berani untuk bersaksi, berani menceritakan akan kasih Tuhan yang boleh mereka alami, bahwa Tuhan adalah juru selamat dalam kehidupan mereka, sehingga banyak-banyak juga orang yang boleh percaya karena kesaksian dari anak-anak. Terima kasih Tuhan, sertai anak-anak dan keluarganya di dalam menjalani hari-hari ke depan, selalu dalam pimpinan Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Minggu depan boleh kami bersama-sama kembali di dalam sekolah minggu kelas Indria. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah setia ikut sekolah minggu. Semangat terus ya sekolah minggu, walaupun kita masih bertemu lewat video ini. Berdoa semoga di lain waktu kita bisa bertemu di gereja, ya. Sekolah minggu di gereja. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Terima kasih anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga ya Mama Papa. Dah.